Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Indriani, NPM 18124450. Di sini saya mempresentasikan dengan judul makalah Paradigma Pendidikan Islam Transformatif. Langsung saja pada penjelasan yang pertama, yaitu paradigma pendidikan Islam transformatif. Paradigma pendidikan merupakan pandangan yang menyeluruh, yang mendasari rancang bangunan suatu sistem pendidikan. Pada saat memahami paradigma pendidikan Islam, maka yang tersirat adalah pendidikan yang bercirikan khas Islam, sehingga mengidentifikasi konsep pendidikan yang secara akurat yang bersumber pada ajaran Islam. Ilmu pendidikan Islam didasarkan pada konsep dan teori yang dikembangkan dari nilai-nilai Islam, yaitu ada Al-Quran, As-Sunnah, dan Al-Ijtihad. Di samping itu, hakikat pendidikan Islam adalah suatu proses untuk mencapai tujuan bahwa manusia di dunia ini adalah menjalankan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam arti beribadah kepadanya. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Az-Zuriyat yang artinya, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku." Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Nah, ayat tersebut menjelaskan tentang penciptaan jin dan manusia. Diciptakannya di dunia ini hanya semata-mata untuk mengabdi kepada Allah, dan tujuan pendidikan yang utama yaitu menjadikan insan-insan yang mulia, yang sadar akan tugasnya di dunia ini. Yang mana yang kita tahu, pendidikan agama Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah dengan berbagai macam metode atau cara dakwah beliau. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, peran pendidikan Islam dinilai hanya sebatas rohaniyah belaka tanpa ada dampak lahiriah. Jadi seiring berjalannya waktu, dunia teknologi lebih diutamakan, seakan-akan dunia telah memberikan semua yang manusia kehendaki. Dengan adanya paradigma pendidikan Islam transformatif ini, kita mengetahui bagaimana pendidikan yang bercirikan khas Islam itu sendiri. Lalu ada paradigma pendidikan Islam. Paradigma pendidikan Islam berarti mengaitkan pendidikan Islam dalam konteks kekinian, menggambarkan tentang makna paradigma. Paradigma yaitu satu, ada kasus yang dipergunakan sebagai sampel atau contoh. Yang kedua, ada kerangka konsep-konsep dasar dan politasi yang menjadi acuan dalam proses penelitian. Yang kemudian ada metode dalam teori ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya ada gugusan sistem pemikiran, kerangka berpikir, link daftar, kemudian bentukan dari sebuah kata yang memperlihatkan konjungsi dan deklinasi kata. Dalam pandangan pembelajaran harus ada perubahan paradigma. Paradigma klasik, pengetahuan secara utuh, dipindahkan dari pemikiran guru kepada peserta didik, sedangkan paradigma baru adalah pemikiran dibangun dalam pikiran sendiri. Karena itu, lembaga pendidikan perlu membangun kemandirian peserta didik untuk mengelola pikiran secara terarah. Peserta didik berusaha menyesuaikan dirinya dengan tuntutan dan kecenderungan pengetahuan dan teknologi yang berkembang. Selanjutnya ada pendidikan Islam transformatif. Secara kontekstual, pendidikan Islam sebenarnya sudah cukup kaya dan sempurna, sebab ingin membentuk pribadi muslim yang sempurna dan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, meskipun lebih cenderung normatif, sebab dalam realitanya praktik pendidikan Islam cenderung idealis dan kurang bersentuhan dengan problem realita empirik. Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya anggapan bahwa segala aktivitas hidup umat Islam termasuk pendidikan harus didasarkan pada wahyu yang given dari Tuhan dalam pengertian harfiah, sehingga cenderung kurang melihat aspek realitas dan empiriknya sendiri. Lalu bisa disimpulkan
dapat disimpulkan bahwa ideologi atau paradigma pendidikan merupakan gambaran utuh antara ketauhidan akhlak alam semesta yang tentang manusia yang dikaitkan dengan teori pendidikan Islam. Dalam catatan sejarahnya, pendidikan benar-benar mampu membangun peradaban, sehingga adanya sebuah paradigma pendidikan Islam merupakan sebuah keniscayaan. Dunia Islam pernah menjadi kiblat ilmu pengetahuan dan teknologi dan mencapai puncaknya pada masa Khalifah Abbasiyah. Dan pada saat itu seluruh aktivitas intelektual dilandasi dengan nilai-nilai agama. Lalu seiring berjalannya waktu, dunia teknologi lebih diutamakan daripada pendidikan terhadap ajaran Islam itu sendiri. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian penjelasan makalah dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.